شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ini keutamaan bulan Ramadan, di mana pernah diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Bulan Ramadan yang alladzi unzila fihi, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia. Ini hidayatul bayan, hidayah yang memberikan penjelasan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan siratan mustaqim dan mana jalan yang bengkok, mana jalan Allah dan mana jalan syaitan. Ini hidayatul bayan. Barang siapa yang menerimanya, mengimaninya, maka dia masuk ke dalam keimanan secara mujmal, secara garis besar saja. Dia telah beriman, masuk Islam, telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan seterusnya, apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Oleh kerana itu, setiap muslim membutuhkan hidayah yang mufassal atau hidayatut taufiq. Itu di awal ayat surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, yakni kitab Al-Quran yang dimaksud, Rabbuna mengisyaratkan dengan zalika, yang artinya itu, untuk membesarkannya, mengagungkannya. Maknanya hadzal kitab, tapi tidak disebut dengan hadzal kitab karena dalam lughatul Arab kalimat isyarah terhadap sesuatu yang akan diagungkan dan dibesarkan itu selalu menggunakan kalimat isyarah itu. Tilka ayatul kitab. Tidak ada hadal, maknanya hadal kitab. Ini kitab, kitab ini, bukan kitab itu. Oleh karena itu tidak ada yang menerjemahkan kitab itu. Enggak ada. Kalau ada maka dia keliru, salah, tidak mengerti terjemahan. Maknanya hadzal kitab, tapi diisyaratkan dengan isyarat jarak jauh. Dzalika, itu untuk apa? Litta'zim, mengagungkan, membesarkan apa yang diisyaratkan itu, yaitu kitab Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi, dinafikanlah, ditiadakanlah segala bentuk dan jenis keraguan. Karena itu raibanya mansub fathah. Alif lam di situ, alif lam lil jinsi. Segala jenis, segala bentuk keraguan tidak ada fihi dalam Al-Quran itu. Maknanya apa? Bahwa dia min indillah, bahwa ia Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dari manusia. La raiba fi, bahwa pembawa Al-Quran, yakni Rasulullah SAW, hak benar adanya seorang Nabi dan Rasul, bahwa segala isi Al-Quran hak. Ya? Bagian akhirnya hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini hudan lin nas, ini bersifat umum, yang sana bersifat khusus. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat memanfaatkan hidayah Al-Quran itu. Karena itu ayat-ayat di awal surah Al-Baqarah ditutup dengan ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Asyahid, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka yang tersebut sebelumnya adalah orang-orang yang berjalan di atas hidayah Rabb mereka, Al-Quran. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, keberuntungan. Di mana? Di dunia wal akhirah. Kemudian Allah mensifatkan orang-orang kafirin dan orang-orang munafiqin, diawali dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu hidayatut taufiq. Apa makna hidayatut taufiq? Yakni menjalani, mengerjakan hidayah itu. Kalau hidayah mujmal, dia iman, beriman masuk di dalam keimanan. Namun apakah dia mengerjakan atau meninggalkan? Dia mengerjakan perintah atau tidak? Dia meninggalkan larangan atau dia mengerjakan larangan? Hidayatut taufiq, hidayah ilmu dan amal. Hidayah ilmu dan amal. Itulah yang dikatakan amalus salih. Maka turun Al-Quran di bulan Ramadan menerangi alam semesta, nur, cahaya, hidayah dan cahaya. Ketika saat itu kegelapan di mana-mana, kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, dari ahli kitab, dari bangsa Arab, bangsa-bangsa yang lain, dari kaum musyrikin. Mereka seenaknya membuat ini, membuat itu, apa yang mereka anggap baik, mereka jadikan peribadatan, mereka sembah matahari, sembah bintang-bintang, sembah bulan, sembah patung-patung, pohon-pohon dan lain sebagainya. Maka turun di bulan Ramadan Al-Quran, bercahayalah nur dan hidayah itu, menerangi alam semesta itu. Yakni sebagai cahaya bagi manusia dan hidayah. Hidayah dan cahaya bagi manusia, hudan linnas. Tidak cukup sampai di situ. Rabbuna berfirman, wa bayyinatin minal huda. Di dalam Al-Quran itu penuh dengan hujjah, dalil, keterangan-keterangan dari hidayah itu. Ditegakkanlah hujjah itu. Itulah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wal furqan, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quranul Karim, hidayah bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim hujjah yang sangat kuat sekali, dipenuhi dengan hujjah. Wa bayyinatin minal huda. Karena itu ayat-ayat Al-Quran tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi, saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Yufassiru ba'duhu ba'dan. Itu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di antara kamu, yakni tidak berpergian dan sehat, tidak sakit di bulan itu, maka hendaklah ia melaksanakan saum. Diulang lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, seperti awal. Maksud Allah, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama, bahwa agama itu yusrun, dan Nabi SAW mengikuti Rabbnya
Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari yang kita sudah pernah membacanya, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkan dan jangan menyukarkan, menyusahkan manusia. "Basyiru wa la tunaffiru." Beri kabar gembira kepada manusia dan jangan membuat manusia lari dari agama Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Puasa itu mudah karena ia masuk dalam bagian agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan-keringanan yang menunjukkan yang saum itu adalah orang yang telah balik, yang sudah mempunyai kekuatan yang cukup, akalnya, pikirannya, badannya. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan, tetapi boleh dianjurkan, diajak sebagai latihan. Kemudian orang-orang yang sehat, yang kuat melaksanakannya, dan orang-orang yang hadir yang tidak sabar. Nah, bagi mereka ini tentu mudah melaksanakan osyam. Sehat, kuat, tidak bepergian, mudah. Adapun bagi mereka yang tadi disebutkan, yang sakit, yang berpergian, kemudian wa'adal ladzina yutikunahu, wanita hamil dan menyusui, orang-orang tua, laki-laki dan wanita yang sudah tidak mampu berpuasa karena usianya, dan orang-orang yang sakit terus-menerus, diberi keringanan, dibolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Ada yang mengganti di lain hari, yaitu orang yang sakit dan bepergian, dan ada yang tidak mengqadha tetapi wajib membayar fidyah karena tujuannya meringankan. Maka mewajibkan perempuan hamil dan menyusui mengqadha ini bertentangan dengan ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Apalagi sudah bayar fidyah, qadha juga. Ya ada yang berpendapat begitu, tapi namanya juga pendapat. Maka harus dilihat tepat atau tidak. Adapun safar, dia bisa melihat kalau dia mampu berpuasa ketika safar, maka lebih afdal. Dalilnya adalah perbuatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada sebagian perjalanan beliau. Kalau dia merasa berat atau dia melihat lebih baik saya berbuka, maka disukai dia berbuka untuk menguatkan badannya, tubuhnya ketika safar. Karena biar bagaimana enaknya safar, tetaplah safar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "As-safaru kit'atun minal azab." Safar itu sepotong sebagian dari azab. Maknanya adalah tidak terbiasa, lanjutannya tidak seperti makan minum di rumah sendiri. Yang ketiga, kalau dia kepayahan dan berat sekali, maka hukumnya wajib tidak berpuasa. Jadi ada tiga keadaan bagi orang yang safar. Kalau dia tidak merasa apa-apa, dia tidak terganggu, maka lebih afdal dia saum ketika safar. Yang kedua, kalau dia memerlukan untuk berbuka saat safar, dia ada keberatan, merasa berat, maka dia mustahab disukai berbuka. Yang ketiga, kalau kepayahan dan sangat berat, maka wajib baginya berbuka, karena tidak ada kebaikan baginya untuk berpuasa saat itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilul 'iddata, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan itu 29 atau 30 hari. Ya, walitukmilul 'iddata, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Bagaimana kalau terhalang mendung? Nabi SAW sudah mengajarkan, yaitu sempurnakan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari. Ya, nanti yang menentukan adalah pemerintah. Ya, pemerintah yang menentukannya, karena dia terkait dengan melihat bulan. Ini berbeda tentu dengan puasa Arafah, karena ia terkait dengan tempat, waktu dan tempat. Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah. Ini nas yang sahih dan tegas sekali, yang menyatakan bahwa saum Arafah pada hari Arafah. Saum Arafah pada hari Arafah, ketika manusia wukuf. Tidak mungkin seseorang meninggalkan sabda Rasulullah SAW ketika hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah sampai dan datang. Tidak mungkin ditinggalkan hanya karena perkataan manusia. Yang saya ucapkan ini adalah perkataan sebagian sahabat. Ya. Tidak mungkin meninggalkan sunnah hanya karena perkataan manusia, siapapun dia, mau ulil amri, apalagi yang di bawahnya, karena hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di atas segala-galanya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Walitukabbirullaha, dan agar kamu membesarkan Allah, yakni hendaklah kamu mengagungkan dan membesarkan Allah. Karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bertakbir ketika selesai Ramadan. Beliau berangkat dari rumahnya bersama sebagian sahabat, bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya seperti takbir yang kita biasa ucapkan, terus sampai tanah lapang, dan sampai beliau mendirikan salat. Apabila imam sudah takbir, maka selesailah. Apabila imam sudah takbiratul ihram, maka selesailah takbir. Tapi sendiri-sendiri, tidak dipimpin. Ini salah satu zikir yang dibolehkan dengan suara keras, bahkan dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi sedikit sekali yang mengamalkannya ketika jalan dari rumah. Takbir di mobil, di motor, di jalan kaki, takbir. Memang kadang-kadang kalau tidak diperintah malah keras. Kalau diperintah, ya, si talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika kita ihram, misalnya umrah, labbaik umratan, atau Allahumma umratan. Kemudian kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu diperintah untuk mengeraskan suara. Di pesawat, di mobil, di bus, di kereta.
ketika masuk menjadi muhrim, orang yang ihram masuk ihlal. Labbaik Allahumma umratan. Maka kita masuk ke dalam ibadah umrah. Itu bukan niat, tapi memasuki ibadah umrah. Kalau niat sudah jauh-jauh hari. Keras suaranya. Tapi sedikit sekali orang di pesawat yang keras. Mungkin malu-malu kucing. Nah, saat itulah kita diperintah. Juga misalnya amin sholat, amin. Nah ini diam dia, amin. Padahal para sahabat itu amin, bergetar, masjid bergemuruh dengan suara amin. Karena itu khusus umat Rasulullah SAW yang membuat hasad iri hati orang-orang Yahudi. Karena itu Rasulullah SAW imam mengeraskan suaranya amin. Subhanallah, ketika orang-orang dewasa diam aminnya seperti wanita, anak-anak kecil hidup amin gitu. Sunnah atau anak? Ya, kan rata-rata di masjid anak-anak ya kan? Subhanallah. Walaupun memang ada pendapat sebagian diam, bahkan ada sebagian mazahib itu diam aminnya. Saya pernah di salah satu negara salat jamaah, itu saya sendiri amin, yang lain diam. Atau dia memang mazhabnya seperti itu, ada yang diam amin. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada amal para sahabat, dia keras. Dia keras. Nah itu. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepadamu, wa la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur atas nikmat Allah yang sangat besar. Itu hidayah. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita, hidayah iman, hidayah Islam, apalagi hidayah sunnah dan lain-lain, maka jadi apa kita? Karena itu setiap muslim dan muslimah tidak boleh lepas dari bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat-sangat besar. Alama hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur atas nikmat yang besar itu. Lihat, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan mampu duduk di sini. Saya tidak akan mampu mengajar, membacakan hadis, ayat dan hadis. Antum tidak akan mampu mendengarkannya. Semuanya disebabkan dan dikarenakan hidayah Allah. Alangkah besarnya hidayah Allah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah, sesungguhnya aku ini qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Ya, berarti semua doa diijabahkan oleh Allah. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengabulkanku.
mengijabahkan seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat hidayah, jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang bengkok dan jalan yang salah. Ini peribadatan kepada Allah dengan ad-du'a, berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis sahih, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Rabbmu, yakni Allah akan mengijabahkan doa setiap orang yang berdoa. yakni berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Berarti setiap doa akan diijabahkan. Kapan diijabahkannya? Maka serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi berdoa dengan semangat, dengan keyakinan, dengan penuh harapan. Karena Allah tidak ada yang menghalanginya untuk mengabulkan doa manusia. Tidak ada yang menghalangi Allah. Ya. Kemudian masih dalam ayat As-Siyam, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam As-Siyam. Pada bulan Ramadan ada malam, ada siang. Puasa yang diwajibkan adalah siang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilarang makan dan minum dan hubungan suami istri. Tetapi pada malam As-Siyam dihalalkan bagi kamu ar-rafath. Ar-rafath adalah jima', berhubungan ila nisaikum, istri kamu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Indah sekali bahasanya. Suami istri itu bagaimana? Apa? Libas. Istri itu libas kamu, pakaian, dan kamu pakaiannya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu, Allah mengetahui bahwa kamu, yakni kalau dilarang pada malam As-Siyam berhubungan suami istri, pasti kamu akan berkhianat, akan melanggar. Allah tahu. Maka Allah menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Fal'an, maka sekarang dibolehkan bagi kamu, bashiruhunna, mubasyarahlah dengan istri-istri kamu, berhubunganlah dengan istri-istri kamu. Tujuan dari berhubungan itu di antaranya adalah wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah telah tentukan bagi kamu. Maksudnya apa? Al-walad, anak. Berarti salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh anak dengan jalan berhubungan intim suami istri, al-jima'. Wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah di waktu malam itu, setelah terbenam matahari. Bebas, silakan makan, silakan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nyata dan jelas bagi kamu benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya adalah waktu fajar. Berarti tidak ada istilah imsak 10 menit sebelum azan, sebelum masuk waktu
subuh. Itu adalah bid'ah. Karena syari' Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kebebasan untuk makan dan minum. Boleh. Sampai masuk waktu fajar, subuh. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan as-siyam itu ila al-lail, sampai malam. Maka apabila kita ingin mendidik anak-anak kita untuk berpuasa, jangan ada lagi istilah puasa setengah hari, nggak ada. Puasa anak-anak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dilatih seperti itu. Tidak ada puasa setengah hari istilah. Itu bukan puasa. Puasa itu dari terbit fajar sampai masuk waktu malam. Terbenam, ini dia. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Dan jangan kamu mubasyarah, berhubungan suami istri sedang kamu i'tikaf fil masajid, di masjid-masjid. Tilka hududullahi, itulah batas-batas yang Allah tentukan bagi kamu. Ada larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu mendekatinya, yakni mengerjakannya, melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Jadi ayat-ayat makru'ah, ayat-ayat yang dibaca, yaitu Al-Quran ini. La'allahum yattaqun. Diawali dengan takwa dan ditutup dengan takwa. Supaya kamu bertakwa. Karena ayat-ayat Allah dua. Yang pertama ayat-ayat masyhudah. Masyhudah. Yang disaksikan di alam semesta ini. Langit, bumi, bahkan pada diri manusia. Bintang-bintang yang sangat jauhnya, miliaran mil bintang yang terdekat. Kalau subuh kita lihat tuh bercahaya. Itu berapa puluh juta miliar kilometer atau mil jauhnya. Alangkah luasnya alam semesta ini. Itu bintang yang terdekat. Kalau udara cerah gitu ya, kita pulang dari masjid, berjalan, lalu melihat bintang di ufuk cerah yang terang. Itu kalau tidak salah bintang terdekat pada kita. Itu puluhan miliar mil. Karena mengukurnya juga dengan cahaya. Bagaimana dengan bintang yang jauh lagi? Berapa juta mil? Dan di alam raya itu ayat-ayat Allah masyhudah yang kamu saksikan. Ada ayat-ayat Allah yang makru'ah, yang dibaca, yaitu Al-Quran. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Barangkali ini ikhwan, karena kita akan memasuki bulan Ramadan, sengaja saya membahas sekilas sedikit mengenai as-siyam. Mudah-mudahan